Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Wa ja'alu lillahi andadan yudillu an sabili. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Alam karo ana ta ora ningali sira Muhammad tanjur tegese ora ngenangan sira Muhammad, ora ningali sira Muhammad. Ilal ladina mare wong akeh, badhalu kang padha genti sapa ladina. Ilal ladina mare wong akeh badhalu kang padha genti sapa ladina, genti nikmatallahi ing nikmate Allah taala. Manane genti nikmate Allah syukroha tegese ngenteni ing syukure nikmat. Sing mestine kewajiban syukur digenteni kufron ing sikap kekafiran atau ing perilaku kekafiran. Gumne alladzina kufaru Quraisyin iku pira-pira kafire wong Quraisy. Wa ahallu qaumahum. Wa ahallu lan padha nempatno sapa kufar, anjalu tegese padha jongkrokno sapa kufar, manggonno sapa kufar, qaumahum. Ing kaume kufar. Bi'idladihim sebab oleh nyesatno kufar iya unyo ing kaum dipanggokno daul bawari ing omah kehancuran ayil halaki tegese omah kehancuran. Rupane omah kehancuran jahannam tegese neraka jahannam utai dawuh jahannam wa aku bayane patah bayan. Yaslauna padha manjing sapa kufar ha ing jahannam. Yaskuluna tegese mlebu sapa kufar ha ing jahannam wa bi'sal qarar. Wabi salan iku elek banget apa al-qara rukun tetep ail makar sing ben tetep tanggon tempat dia utawi neraka jahanam. Wajah lan padha gawe sapa kufar linahi maring apa utawa saingane apa digawe andar dan ing pira-pira mitra pira-pira sekutonan suraka tegese pira-pira sarik pira-pira sekutonan. Liu dilu supaya padha nyesatno sapa kufar liu dilu to liyan dilu kira ae sapa. Liya dilu supaya dadi sesat sapa kufar difasil yai. Sebagian kira liudillu supaya nyesatna sapa kufar wa dumihalan domaya liudillu an sabilihi saking dalane Allah taala dini Islam tegese agama Islam. Kul ngucap sira Muhammad lagu main kufar tamat tau gawe seneng-seneng sira kabeh bidun ya kelawan babakan dunya sira kabeh urusan dunya sira kabeh kalilan ing zaman sing pitik fa inna masirakum mongko sak temne baline sira kabeh marji akum tegese baline sira kabeh ilan nari maring neraka. Kul ngucap sira Muhammad li ibadi maring pira-pira kawula ingsun li ibadi alladzina amanu li ibadi maring pira-pira kawula ingsun. Rupane kawulaku alladzina amanu yaiku wong sing iman. Mereka kamu sarankan supaya nglakoni yuki musolat, yuki musolat, supaya nglakoni sapa alladzina amanu as-sholata ing salat. Wa intiku lan supaya nglakoni sedekah sapa alladzina amanu mimma saking apa wae rozakna kang paring rezeki ingsun ing alladzina amanu oleh sedekah siron kelawan rahasia niku ka ana sing roh wa alaniatan lan sedekah sing dibudono wong akeh ben dinut dadi syariat mingko ayat ya dunge yen to teko kaya menapa dino la bai unti wala hilal la beun kang ora ana dagangan manfaat kumujud tidak tegese ora ana tebusan ing dalam yaum. Walakilano lan ora ana apa pertemanan iku manfaat makola tegese pertemanan sedekah tegese pertemanan tanpa ukang manfaati apa sedekah wa yaumul kiamat dina kiamat. Allahu ta'ala alladzi dzakarakan kang gawe sapa lati as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Wa anzala lan nurono sapa lati minas sama'i saking langit nurono ma'an ing banyu. Pak Projo mau ngetokno sapa wa ta'ala di bab minat sama roti saking jenis pira-pira buah-buahan. Rizkon ingkang dadi rezeki lakum kedue sira kabeh. Wa safara lan ngatur sapa wa ta'ala lakum manfaat kedue sira kabeh al-fulka ing kapal to ing prau aisu punat sing pira-pira prau. Lita dia supaya lumaku fulku fil bahri ing dalam segoro. Oleh lumaku birukupi lan den tumpai muatan wal hamli lan nanggung muatan diambil iklan idine Allah biidni tegese iklan idine Allah wa safara lan ngatur sapa wa ta'ala lakum manfaat kedhe sira kabeh al-andhara ing sungai
Wa taqara ngatur sapa wa ta'ala lakum kedue sira kabeh asam sak srengenge wa qamar lan rembulan jaibeni ingkang lumaku karone. Jaya ini tekse berjalan karone di falaki ing dalam garis orbite Samsul lan Qamar. Layak turoni ora berhenti apa Samsul lan Qamar. Wa taqara lan ngatur sapa wa ta'ala lakum maring sira kabeh alaila ing bumi. Ya kumu supaya tenang sira kabeh ing dalam lail wal nahar lan ngatur ini. Kita tahu supaya golek sira kabeh ing dalam nahar min fadlihi saking anugerah Allah. Wa ataku nangkar sapa wa ta'ala kuming sira kabeh mingkul lima saking kabehane perkara saal tumu kang jaluk sira kabeh kuwi mah. Allah maringi kuwe apa sing mbok jaluk tapi ala kata di masawihikum. Menurut kemaslahatan sira kabeh. Wa in ta'udu lamun ngitung sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah. Di makna inami lan makna paring nikmat Allah. Kowe nek kepengin ngitung nikmat Allah taala la tusuha mongko ora iso ngitung sira kabeh kae nikmat. Lalu tiku tegese ora mampu sira kabeh ada ing ngitung nikmat. Inna insana sak temene manusa ing kafirat tegese wong kafir kula zalumun iki akeh zalimi kafar untuk akeh kafir. Kafir zulmi tegese akeh zalimi li nafsihi maring awak dhewe ning wong. Oleh zalim bil maksiat lan ngakoni maksiat wal kufri lan ngingkari utawa ngafiri nikmati rabbihi maring nikmate pangerane insan. Jadi nikmati rabbihi maring nikmate pangerane insan. Kalau terang alam para ilal ladina badalu ni'mat Allah kufra wa halu qawmahum nawa. Kalau terang tunggal menurut standar syariat. Standar syariat itu nikmat status. Orang punya mata untuk melihat. Kemudian bisa melihat itu tidak boleh dipakai maksiat. Orang punya lisan bisa ngomong. Lalu nggak boleh ngomong untuk hal-hal yang buruk. Begitu seterusnya masalah hati, masalah fisik, masalah organ tubuh dan seterusnya. Ini juga nikmat dan ketika digunakan tidak yang sesuai aturan agama itu dianggap mengakhiri nikmat. Tapi kalau terangkan sing cara ilmu kitab-kitab tasawuf, kitab hakikat ini nikmat di dunia itu hanya kali. Ini itu nikmatul ijaz wal ibsar. Ini kalau mau terangkan. Nikmat di dunia itu cara ilmu hakikat sama kali. Nikmatul ijaz, dia nikmat bahwa kita ini wujud, ya. Dan nikmatul imdad, nikmat keberlangsungan wujud, ya. Nikmat keberlangsungan apa? Kalau ada di Malay, cara kitab hikam dan beberapa kitab tasawuf, ya. Ulama-ulama sing hakikat itu membagi nikmat itu hanya dua. Jadi itu nikmatul ijaz, nikmat kita diwujudkan, terus nikmatul imdad, nikmat keberlangsungan apa? Wujud. Allah Ta'ala ketika sendirian belum menciptakan langit, bumi, dan makhluk. Tentu Allah itu sendiri. Dan ini saya terangkan kemarin pengaji akad sore. Sehingga ketika Allah sendirian belum menciptakan langit, bumi, juga belum menciptakan isinya. Tentu kalimat yang sudah ada itu hanya satu. Ini la ilaha illallah wa huwa akbar. Bahwa yang berperan di alam ini hanya Allah. Dan Allah yang maha besar. Sehingga ya sudah maha besar Allah itu. Kemudian Allah menciptakan langit dan langit bumi itu diisi oleh manusia. Nah, ketika manusia itu wujud, ya, manusia itu apa? Wujud. Itu kata orang-orang ilmu hakikat, wujud manusia itu supaya menyaksikan kekuasaannya Allah. Jadi ketika Allah dan hadir kursi, saya ini sendiri nggak tahu. Terus manusia tak ciptakan supaya tahu saya, lihat ini supaya tahu saya. Sebab itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, makna ibadah itu sama ulama, makna ibadah di situ itu ma'rifatullah. Jadi itu kenal sinten Allah. Semua ulama itu ijma' makna ibadah yang ayat illa liya'budun itu ma'rifatullah. Kenal Tuhan. Ini mana ini? Kenal sinten Tuhan. Ya sudah kenal Tuhan saja. Sebab itu andai kan orang itu seumur-umurnya tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah haji, tapi dia qala la ilaha illallah, mengenal bahwa Tuhan itu Allah, tetap dapat al-jannah. Tetap lebih dapat soal si bodong ngerokok, ya paling orang tahun nanti itu ngamal. Ya, tapi nanti itu ngamal, ngapa dari orang gede, warganya orang gede ya. Jadi makanya saya sering ngomong, Mu'tazilah ya cerdas tapi ya begitu. Mu'tazilah itu meyakini warga orang ngamal. Dia beralasan bahwa gunanya apa syariat menyuruh ngamal kalau membus warga gak berono ngamal.
Mu'tazilah itu lupa, namun di suarga beronong amal, kalau durasi amal 80 tahun, karena manusia 80 tahun, suarga dari 80 tahun. Sehingga aku nakal, kalau nakalin budik 80 tahun, nerakanya gini apa? Wah, pun gak terang malah. Dengan kita wujud, maka kita menyaksikan Subhanallah. Menyaksikan apa? Subhanallah. Jadi pernik-pernik alam raya, kersane pengiran. Ono langit yang jadi ibadah bukti kekuasaan Allah, ono bumi jadi ibadah bukti kekuasaan Allah, terus begitu. Ya terus begitu. Sehingga dengan wujud ini sudah kita ikut bersaksi. Mulanya pulau itu bolak-balik matur. Misalnya kasus pulau itu kelahiran menurut penanggalan ibu pulau, bapak pulau itu tahun 1970. Saya sebelum tahun 70 itu ngapain kan kita tidak pernah tahu. Tahu-tahu wujud. Yo seneng, tahu mangan, tahu macam-macam, tahu nikmat, tahu seneng dan sebagainya. Ini dianggap nikmat tertinggi. Ya nikmat apa? Mau ngakoni nak pangeran Allah. Seneng wong wedok oleh dirabi, seneng mangan oleh dipangan. Bunga-bunga yo oleh peradilan yo oleh amok yo oleh pokok oleh kabeh. Sementing ngakoni nak pangeran Allah Subhanahu wa taala. Ya itu saja, ikrar. Sehingga tempat diskusi itu ketika orang-orang kafir itu akan masuk neraka ditakoki ke pangeran, ditakoki ngeten tok. Ya, bulan kafir, bulan kafir. Andaikan kamu tak kasih dunia dan seisinya, aku tak tadi ini. Apa buat kamu nebus siksa neraka? Nah, ya Rabbi, pasti semua harta saya itu saya tebuskan untuk bayar saya supaya masuk neraka. Kata Allah tentang itu. Kot arok tuh ahwana min dalik. Sebetulnya saya itu berkompensasi dengan kamu lebih mudah daripada itu. Kamu tidak perlu sampai bayar aku satunya bahkan aku kafir. Kamu cukup ikrar bahwa Tuhan itu saya tok. Kau usah nambah-nambahin gitu loh, maksudnya semua aku tok. Wong aku terus mau terus menjauh pengiran sih gampang ngono. Aku tuh mau duwe biatan, duwe kompensasi. Aku mau meyakini nak pengiran aku tok lah ilah ini. Sampai pun makanya saya berkali-kali matur teng mriki juga kulon beberapa kali ngurusan ini wis kiai tenang bapak kulon berlapas. Jadi penggaweannya spesial pidato lepas jenazah. Kepidato model ora bakat yang ngomong. Ngambil lepuk orang kudu barang. Aku lho ora bakat pidato jenazah. Kulon nak pidato sering ngomong. La ilaha illallah itu jangan sekedar menjadi wiridan. Tapi dijiwai. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat sing wong kafir akan masuk neraka selamanya. Mergo ora nglafadzno kalimat la ilaha illallah. Wong mukmin sing gendho kaya apa asal ngiyakini la ilaha illallah tetep masuk neraka. Jadi nglafadzno la ilaha illallah itu dijiwai bahwa kalimat ini memang istimewa, spesial. Kalimat ini istimewa atau spesial, muntah. Satu kalimat yang istimewa. Disebut kalimatul haq, kalimat syahadat, bahkan disebut kuncinya suara. Tapi tidak sama cara lama atau serampangan. Terus gak dijiwai, malah gerem. Wah, tadi dong, bapaknya itu rapat. Jadi ini dulu, wah, nak sedih orang pantas, bisa ngomong. Pangeran kan pusing, ngadepi sampai. Yang kita geremeng kesuwen, yang kita geremeng orang pantas, bisa ngomong kok tadi. Mimpin tadi dan sedih. Lalu posisi Tuhan mengandung kalimat istimewa di mana? Akhirnya kan gak untuk ganjaran, betul untuk ganjaran. Mereka lewat lain lewat imitasi itu gak jelas dong. Padahal nak mengamini faklam anaulah faklam itu artinya maka ketahuilah. Faklam itu artinya maka ketahuilah, yakinilah, ilmiahkan. Faklam dari kata ilmu ilmiahkan. Kalau begitu kan faklam menjadi jumlahnya yang banyak. Ada faklam maknanya jumlahnya. Bukan apa lama paling dua itu. Maknanya faklam ya roh. Roh itu artinya ilmiah. Filosofinya apa? Ilmiah, faklam diketahui secara ilmiah, secara makrifat. Tapi kita tahu-tahu kan enggak? Mulai faklam tapi ora dijiwai, sing moco ora nopo. Lah saya sebagai ulama bantu jenengan menjelaskan itu. Tak mulai dari hal-hal yang menjadi la ilaha illallah itu kalimat sing umpama wong kafir itu nglamatno itu satu kali saja, itu menjadi tidak kafir. Dan menjadi jaminan dia tidak masuk neraka selawase. Nah, contoh lawan pun rokok, tapi ada jaminan tidak akan selawase. Jadi miskol habati kholarin imanin bosiki okoy-okoy iman mesti orang rokok selawan. Ini bukan nabi, wes nabi, wes diduantang oleh sahabat. Sahabat tunggu suku enggak bukan.
Ya Rasulullah wa indana wa saroko. Senajan to binate zina nate maling. Jadi mesti ya senajan to kita zina atau maling. Itu sampai tak sudah sih. Mau nabi gerbang maksudnya tangi turun udah dapat menang lali. Ya orang ngajar kan nabi dikira-kira apa? Ya Rasulullah tenane wa indana wa saroko. Iya wa indana wa saroko. Kalian ini mana kali itu? Wa indana wa saroko. Iya senajan to zina. Wan tak berapa itu sih nabi terus data di orang elek, kalau lima itu dari lu data di orang pesek elek tak orang paham. Kemudian Abu Dar pulang ngendikan wa in rohimaan ku Abu Dar. Ya Abu Dar elek nabi lah kuat. Penting aku sadar nabi ngendikane jarak. Nabi ngendikane apa? Nabi juga orang kaya. Artinya begini ya, orang yang tahu zina, tahu maling, tahu dosa apa saja, asal ngapal la ilaha illallah tetap layak mlebu swarga. Cuma ya orang zina segera tadi kitab menten-menten ora sampai. Ya ada enak zina orang bayar barang zina ora ikut. Kurang bayangno, kurang sering istiqoroh be pangeran. Umpama zina wajib yo itu. Umpama zina wajib sing ora rugen, itu bayar. Bayar akan ragel. Utawa sing gelem mau wae utawa betul ora sing ayu ra gelem sing elek berhubung dino iku ora wajib ada jilahan malah enak to bengi ra dino turu malah enak lho dino kok diwajibno malah repot boleh sekali-kali sampai muteknya aja mesum kadang-kadang soleh tapi muteknya mesum barang enak kok haram so coba sampai sekali-kali berpikir diwajib lagi mau diwajibno terus bayar barang kasar yang ada duit repot. Misalnya diwajib kok, kue wajib zina. Kita itu pas neng Afrika. Waduh, itu apa panduannya wong kretek ini? Foto, misalnya mungkin diwajib zina, artis wayu menarik. Tapi cangkongnya, kelihatan tingkah, tidak apa. Jadi, boleh sekali-kali kan berpikir belok Islam. Nak zina diharam, sekali-kali mikir kayak apa dengan diwajib. Malah repot, malah apa? Repot. Mau kadang kita soleh tapi soleh betul, keberatan. Islam ngaram nopo. Ora enak ngeloni wong dengan kowe ora enak. Ora enak. Ya malah ini kalau gitu. Coba mulai ngaji saya sekarang itu, kalimat daerah itu dijiwai. Makanya kalau ini ngaji tengah sore bilang, wal ghafiatu sholihah, kalimat yang ghafiat sing abadi. Lan asoli hak kalimat sing patut, sing layak itu mulai dari wong akbar. Misalnya kowe ngelem kiai nanti sudah lahir, ngelem ulama nanti sudah lahir, paling banter kok lu krono apa? Misalnya krono sedekah itu dunyane pengira. Krono tahajud itu tahajud yo pengira. Krono rakaat bisa kabeh ora ono. Zaman ngono alam raya sing ono Allah tok. Berarti sing ono namung la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah alam raya ini tidak ada, wong turu kabeh mate kabeh sing nentokno tangi ora ya la ilaha illallah wa napa. Lan kiye wis mate. La ilaha illallah kalimat haqqin alira nahya wa alira namut wa biya patu insyaallah taala minat. Zaman aku ora wujud sing wujudno ya namung kitahe Allah. Sakwise mate tek ya ora tangi dhewe. Sing nangekno ya kitahe Allah. Taala sing disebut alira nahya wa alira namut. Dan aku pikirannya jadi takdir, wah tetap harus mentor. Ini kan makanya sebetulnya tahlil itu didesain oleh ulama sedemikian rupa hebat, oleh ulama-ulama yang waras nalar dulu itu untuk satu filosofi tauhid. Tahu-tahu jadi rugi, jadi order. Alhamdulillah, toko-toko mati larang ini kan belum minta tahlil. Jadi katanya dia mungkin minta tahlil, tak ada ini sebuah malah mati. Makanya tak terkenal ngalim aja deh. Kalau canggung mulu ya, saya terkenal ngalim tetap mandi. Saya terkenal ngalim ya. Karena rata-rata orang sana kan yang muridnya bapak saya. Nah, sing sepuh itu muridin bapak saya. Saya itu anak-anak kiai, putune kiai, di menangan. Sing kiai sepuh, kalau dia ngaji bebas dengan mana menurut putune. Kalau kan dan, ya memang begitu. Sampai saking fanatiknya la ilaha illallah ketika di final zaman Sugeng termasuk riwayat itu kalau betul ketika ngajar Syekh Yusuf Panjalu itu karena rata-rata ahli tarikh itu meyakini di Indonesia itu ada banyak tadi itu Syekh siapa itu yang di Baros itu Syekh Yusuf di Baros itu yang menangis di final dan yang di Panjalu itu yang menangis di final tapi itu versi ya. Tapi keyakinan saya memang ya jadi kalau
Islam di pasai, begini kalau pasai itu memang periode tabiin karena ketika Ali Muawiyah perang banyak sahabat yang minggat di Cina. Itu banyak yang terdampar begini Selat Malaka sebagian begitu Aceh. Itu hingga Islam di Indonesia itu memang periode tabiin menurut catatan sejarah. Dan saya meyakini itu tulisan Ibnu Battuta dan beberapa pakar-pakar sejarah. Itu cara menerangkan la ilaha illallah. Kadang orang protes. Ono haji, ono poso, zakat. Kenapa kuncinya suatu nggak la ilaha illallah? Sampai haji poso ora nganggo weteng ramalan jenenge poso. Haji numpak pesawat nganggo duit jenenge haji. Zaman alam raya romono itu sing ono opo? Tak mau Allah Akbar, la ilaha illallah. Ini pengiran mau itu pengiran dhewe ya. Ya sudah berarti kuncinya suatu la ilaha illallah. Suatu dulu wujudnya tak wujudnya Allah. Kabeh kuncinya ini. Itu disebut alih dan ahya. Aku zaman orang-orang jadi wujud, ya orang kita la ilaha illallah. Wajibnya adon kan ketika kita mati, ya itu tani dewi. Tangi-tangi ya kertane. Allah. Nah, anak ngono la ilaha illallah benar-benar kalimat hakim, alih dan ahya, alih. Satu kalimat kebenaran. Kalimat yang nyata-nyata wujud. Kalimat yang al-baqiyah sholihah yang berkeabadian. Berkuliahnya itu betul ada. Paham ini gitu loh. Nah, kalau sudah orang begini, sebenarnya nikmatul ijaz. Wujud kita kalau sudah menyaksikan dengan filosofi demikian, itu wujud sing nikmat. Langkah sekolah aja juga kepengen. Gus, uang hakon, betul pengen keluar sesuatu. Ini orang kepengen sulit, karena pengen jas. Pokoknya kurang anggap suara organik buat ketik kamu nih, untuk mengapa la ilaha illallah. Mantap. Nah, enak jadi gede murid yang ada bermanfaat. Malah repot ngurusin murid barang repot. Dari luar nggak ikan buswargo dan dari nyabarin rumah terukan Mustafa malah tidak selalu malah repot. Sebetulnya kita ini sering jadi orang soleh yang serba repot. Dan buswargo nak berhaji di murid ada manfaatnya itu repot. Gak orang itu gak jauh nabi mau jauh takut jangan la ilaha illallah. Oh sudah mulai luar toh. Lah cuma Allah niku berkumpul manusia dari Allah syariat hak dan kudu ulang. Mustafa yo ulang terus nala ya akhirnya kita pulang kejadiannya kata niki. Ono mulang nek tolong kadang ono hormat, kadang ono sing tinggal turu macam-macam. Ya sudah nanti dia begini sih. Ya tapi nak pun dipaksa sing ngono kan tadi pangeran sing turu kertane pangeran jenengan yo ono Gusti terus jenengan. Masya Allah bukan malah mereka lan ya aku nek kersane wujud sing boten dina kersane ora wujud kejadian yang ngeten iki pun ya sudah swarga. Nah itu sebenarnya ora pati akan hisab. Boten rumah. Kalau kiai ora kepen kaji, ora kepen zakat, ora kepen sedekah, itu ora mesti terang-terang, ora potongan. Cuma itu tadi, kenapa kalimat hakim hanya dari luar? Kenapa kunci swarga mau la ilaha illallah? Ketika kamu meresep ulang bahwa alam raya ini pernah ada dan ketika Allah sendiri tentu ya Allah saja. Ketika alam raya ini sudah ada dan kemudian musnah, sing nangekno manusa dinten ya Allah taala itu tuh alih anakya wa alih namu. Wa alih nu'at wa dia nu'at dan dengan kalimat itu pula kita bangkit lagi. Terus saya mimpin tahlil mau insyaallah minal amin muga-muga partane itu selamat sama. Ya terus lain orang diselamatkan rokok. Rokok bisa menunggu yakin selamat tanpa rokok. Jadi nanti rokok jalan-jalan naik jumlah dua. Jadi bisa ada apa? Lu kalau nggak tuh kan rokok tapi ini jalan-jalan mau rokok lihat. Napa? Bahkan tidak di barang pas merah wisata dan melakukan malaikat malik dan rokok. Kita tenang mau. Tenang mau wisata nanti. Mulai bareng nabi bareng merah tenang malah tidak. Borong itu, aku bermakul-makulin rokok. Kalau itu aksara ahlian, sebelum paling ada boleh kok lihat. Jadi nabi tahu bener apa nabi melakukan apa sampean. Dia nanti tapi bener apa gak ada malah nusul kayak nanti. Sebelum paling ada ngomong. Akhirnya itu protes. Ya Rasulullah, kenapa kita banyak menggunakan neraka? Kelakuan itu tukang ngabiri kenikmatan. Itu dihati ibu setahun. Kecewa pisang dari rata wabek belas. In ahsan tak ilaihat dahro. Sumaro adingka. Sean kolat maro edu mingka hasanan waktu. Wong itu gua api terus. Kecewa pisang langsung hilang api. Kita gue tipe aja.
Masa sih usaha kayak ini, tetap jangan lupa godang kayak ini, kayak ada sumber banget. Ketika seling. Kalau kancane wali kon dulu kayak pekerjaan berumah tuh agak dicuriga. Terus ngomong juga, lu kurang tuh wong apik lah bojone Nabi kakoane lah ngene iku padha wae ora tau itu. Lha sampe tak cerita. Sarah niku bojone Nabi Ibrahim, bojo kesayangan. Saking senenge Nabi Ibrahim, dene ku duwe amat. Dua budak, jadi Hajar. Berhubung Nabi Ibrahim sepuh di hadiah tarkong tukang layani Nabi Ibrahim yang melakar kode gede, itu saja benar. Paham? Jadi Hajar kawanan itu. Wah, buat ngerti anak istri Ibrahim dikasih senang pada akhir dikawin. Sepuluh kawin dia baru kawin cekpon, malah langsung dua anak kandung. Sarah mangut kemudian informasi udah dua anak. Hajar amat langsung duwe napa? Anak ini kandung Nabi Ismail. Karena Ismail luwih tuwa timbang Nabi Ishak. Ishak dikandung dengan penuh kedendam mengurus Sarah itu muantel Hajar. Wong pembantu kok nyelidiki. Akhirnya ngelahirin Ishak lahirno Yakub, lagi itu artinya mantunya Sarah menjadi jadi wong sing jaban itu Yahudi. Itu ora saudara. Lalu wong wayo itu menaik wong rapi wong soleh perkara. Tapi itu tetap halal untuk orang anak seneng halal. Ya wonten ceritanya ngoten. Jadi Hajar niku gawanan itu. Akhirnya dia pengiran diparingi waktu dan daripada jejer ae kowe nabi. Kowe minggat ae. Akhirnya Hajar mulane Nabi Ibrahim nabi paling bejo. Kowe soleh wayo. Mewakili dua kota suci, yaitu Sarah dan Baitul Maqdis, Hajar dan Mudimah. Jadi untuk tujuh loro untuk kota suci, loro lan dari dapat semua agama. Jadi ini nakalan untuk tujuh loro, ya untuk kota suci, loro. Akhirnya lewat jalur Sarah dua anak Ishak dia anak Yakub jadi anak bener, jadi pun Nabi Yusuf. Meskipun jadi anak bener yang udah deh, paham? Sangka Nabi Sampai Hajar dia anak Ismail. Nanti itu tadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka teorinya sederhana ini. Wa adna nubilaroi bin interdamil olumina jadiyah ila jadi Ismail al-Isbatul wamun. Adna secara teori genetik nasab mesti tersalit Ismail. Wa adna nubilaroi bin interdamil olumina jadiyah ila jadi Ismail. Boleh itu pentingnya dari itu. Kemudian kita ini harus menjaga dari ini penting kalau orang sama ambil gitu supaya sudah anak itu positif. Pilih itu mati terus mati tinggi. Tak soleh tak wali itu tetap mati. Tapi kalau kan mesti mati. Lalu keluar pada anak pulau, terutama anak pulau ini berumah muslim berumah. Sama tak cerita. Uang soleh itu mati, ulama itu mati. Lalu yang meneruskan agama itu siapa? Agama itu tidak menarik. Misalnya ulang di orang begini. Wah jelas kompensasi ini paling nggak 5 tahun tidur ada nong YouTube itu apa? Ya gaya yang lain orang seneng. Gaya tapi prospek kan? Terus mari wong berhenti, kalau menakar wong itu tak mari wong itu berhenti. Terus kalau nggak prospek, tapi baru kali ngaji. Terus kalau tidak kuliah Al-Quran kata mula orang yang Quran baru kali alaman orang. Baru kali anak Quran dibaca berumah, no kata mula. Mulai kurang musyirin dan tangan-tangan kenapa berbak mau bicara alamat. Wah nak ngaji itu tinggal turun baru kabar tabulah dulu. Wah apa salaman? Orang dari level salaman itu, nah tapi orang kadang-kadang enak paham dan benar. Terus yang motivasi buat hidup di Al-Quran itu kan, orang ada yang tepat dan lalu baru soal salaman orang ada hukum nama. Tapi lagi bisa salaman. Kayak salaman haram malah Nabi dirangkul-rangkul. Nabi dirangkul parpatnya juga anda nggak Nabi juga anda rangkul gue malah rusun. Oh gitu, salaman rangkul-rangkulan malah apa kok pusing. Berapa dari mana? Nabi Ibrahim sendiri rumah Nabi Ibrahim itu sepuh. Kilan itu sudah umur 80 tahun. Nah, dengan riwayat-riwayat Ibrahim umur 100, bojone 90. Tapi kira-kira ulama era roh itu karena dulu itu ulama bersunat di Nabi Ibrahim umur 80. Zaman itu orang itu orang yang nggak palu. Kalau orang apa? Ya kenapa?
Tengah dia juga dia bodoh. Tidak zaman itu rawa apa rawa nomor itu sekali zaman besi belum ada zaman baru. Kudunya apa itu rawa ngambil waktu contohnya apa itu rawa kok orang kapal. Teknologi kapal itu modern kapal. Paham ya? Orang itu wis ana napa? Padahal teknologi ini angel budi ya sebagai kapal. Mestinya sekali gak ada zaman besok Rano apa menisan dengan waktu dari tubuh ini ono tapi kan seru coba tawarannya loh itu fair kalau itu kuat iya kok apa kan akhirnya Nabi Ibrahim ketika tersebut dia sadar pasti meninggal makanya kenapa Ibrahim dikatakan Abul Anbiya dan ini harus tanggal dia ya Allah saya ini mencintai engkau dan saya itu pasti mati. Kalau senang dengan Gusti, terus ini bandingnya Gusti. Siapa yang melangsungkan agama ini? Akhirnya Ibrahim kalau namun bunga Gusti paling anak. Senajan contoh pulau West Tuwet, Gusti pulau bangro hati akhir, Gusti pulau kuman mati. Akhirnya paling anak. Cuma adalah akibat jadi betul itu sarah dengan Nabi es. Ketika jualan Nabi Ibrahim menyiapkan untuk begitu juga Nabi Zakaria ketika beliau sepuh melihat ponak-ponak nakal tidak peduli sama agama nangis wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akhiran fahabni min ladunka ya Allah anak-anak ponak-ponakan kula nakal lalu agama ini yang meneruskan siapa akhirnya kula dungo nang tunggal nyuwun anak ya itu nih wa ya itu min aliyakku sing gelem marisi tradisi beragama terus kula ngene iki sakit tenan anakku benar anakku kaya aku nyai mula ora PNS nasib ora jelas paling sowan wong nek beda foto luwih rame kadang yo sowan karo lapor anake loro bojone hamil yo jeneng apa kok dadi iki kok nak nolak tamu ora simpati itu omong mari wong kudu ngaji bilang-bilang tahun jenenge ora iso jeneng anake dhewe ora iso kami iso jeneng ora iso paling yo ada kudu lalu orang paling yo jeneng mantel ngani dene iso jeneng ora kok nak bisa mengambil dia bisa pernah dia itu bagian normal ini itu boleh kawan tua di sini menjawab kaget mulai partai orang berber dari berbarokan. Ciri utama barokan orang yang ngelo kiai. Ciri utama kebenaran orang yang ngelo wong liya la doloro wala diro. Jadi amin barokan jenenge dhewe. Mungkin ana to kuwi dari bapak ya, Pak. Menakhirnya Nabi Zakaria ada anak namanya Yahya. Terus berlanjut, ini rumah. Dan Nabi Ibrahim dalam satu ayat disifati wajah kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim lan wong sing sukses mengabadikan kalimat thayyibah pada anak turune Ibrahim. Tiap beliau mau kabundut takokane anak musibah. Mata budu namita. Dong wa wasila Ibrahim bani wa Yaqub. Ya bani ya inna wa sawala umur Dina, kalau kamu itu nak lawan antum, anak-anakku, aku saya jadi mati. Mau aku pesen, gue itu kenal mengira. Gue jangan rawat jadi ono kebersama pengiran. Ini sudah bisa. Ketika ke era Nabi Yakub itu kan dengan redaksi yang juga mata tujuan roh. Kalau aku pengen bantu. Gue terus ngatur kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kekhawatiran Nabi Muhammad nak pengiran lagi sembah. Mereka terlalu wong ambil. Itu sampai intimidasi pengiran. Jadi dengan ada petik intimidasi apa? Ini itu ketika wong kafir mengkafir sebab dulu, barang perang Badar Nabi kalah. Barang pasukan Nabi kota kasir terus kalah kan? Muntah wong atus musuh wong sewu kalah. Wajib Nabi dulu. Dulu ini udah setengah intimidasi ngasih serban itu. Ya Allah, dengan ngampun macam-macam pulau tak kelompok depan ini kalah. Wes ora penyembah dengan ada kelompok pulau. Ada kelompok pulau musnah itu entek kalau penyembah nopo. Intah salam tubat bin adim pun dengan mani pulau Arab kok, tapi ora penyembah nopo. Kamane lagi dengan kepentenan jadi pengenan. Lho niku nyata tentara itu. Malah pulang jadi ulama dhewe salah-salah kok.
Nah, itu butuh dulu ya lumayan. Tapi coba loh, yang mau itu siapa? Lalu kalau syukur tenang, betul-betul belum jadi ulama. Lalu kalau nanti anak pulau, apa anak saya nanti kuat? Bermiskin-miskin berkepanjangan. Coba dia kalau dia mulang serga gak mikir bujuk, mulang-mulang terus bujuknya kelainan. Kok kedonyan bisnis dia itu kedua. Wong undang benar wong mati. Ya semuanya gitu. Menurutku terpaksa lepas jenazah atau kalau kuburan, kami orang menisan. Sekarang nanti, orang mati menang, mati kalau kadang ini kalau nanti orang tahu lebar, mati lebar, nggak lupa. Sampai musim bulan abu milih malaikat kurang tahu ngaji gunung jika ada beliau. Akan nyebut saya PCMG, jadi anak itu orang mati kan saya tahu, saya ngiri, maksudnya kan ngirim waktu. Paham ya? Itu hadis soheh, riwayat bahwa Nabi sempat, ya Allah, intulik hadis soheh, lamtur bersilai. Kalau mau saya nanti jenengan paling kalah, terus orang-orang yang nyebab jenengan tentu. Akhirnya pengeran mutus malaikat. Mungkin ramai uang, musafir minum, malah perang. Sampai dari sahabat, aku ini lagi kira kata ini kata para malaikat. Akhirnya pengeran nurut pasukan apa? Malaikat. Kok jatuh di tempat dan ini harus jadi pengalaman kita ini kon duwe anak dari kanjeng kena kawin nang duwe anak tanah kaku tanah salu pak ini mubarin di kumul rumah kowe iku nang nikah nang duwe anak terus ajare tauhid aku ku bangga nang omah kuat lho coba ajaran dari Allah kan yo ora untuk duwe yo ora ndadekno kita sugih. Kalau tidak orang Islam sendiri tingginya itu pada anak-anaknya lalu siapa? Wes anak-anak kalian anak Ruhin tetap pikirannya pengiran di situ. Suatu untuk tahun kamu tetap pikirannya. Sebab itu mulai lahir konlapan no ada. Berikut pertama dengar suara nopo ada. Sampai misalnya pas waktu wah keriting ke bapak itu jangan. Untuk pertama 6 rungu keriting kalau nopo. Pokoknya anak lahir ambil bapak itu lagi lahir itu untuk jalan Islam itu tidak boleh. Pertama lahir, pertama dengar harus semua suara nopo. Nah, kenapa begini? Biar supaya ada yang meneruskan Islam. Saat soleh tiang itu mati. Segi kita ngikut Islam, menurut Islam, dan namun anak-anak yang nopo yang dilatih tauhid disebut waja'ala kalimatam kelihatan di akibat. Ibrahim lah yang sukses menjadikan kalimat tauhid kalimat yang berkeabadian. Ini pun diajar terus menerus lewat ngaji, lewat doktrin, lewat ngajinya. Makanya kalau nyuwun, kita ini jangan mau didikte oleh kategorisasi yang diciptakan para intelektual. Orang soleh ritual, soleh sosial, udah usah. Soleh ritual, orang soleh apa? Misalnya uang senang saudara, wapi ini, ujungnya sedikit saudara, ya pengira. Kalau pengira itu turun teman-teman, lah, sebutin uang itu, uang sobat. Begitu saudara yang ternyata, butuh jalan malas warga. Dunia itu aku yang ngomong saudara. Aku dan pengira, tetap aku, kalau aku, kamar aku. Betul, tapi apa pengira? Kau ini dunia orang nama Allah, gue kan kata nama. Lalu terus kok mantan bersuara? Ya, betul itu maksudnya orang kalau melakukan suara gue jenengan, tujuan melakukan. Nah maksudnya ini tetap yang penting jenengan. Tapi juga melakukan suara. Ya milihlah aku tetap penting waktu jenengan, orang ambillah gitu. Tetap belajar itu, pokoknya peran utama jenengan ini malah warga, malah apa? Maksudnya pengiran bantah-bantah itu kepala apa? Timbang pamer sodako, pamer zakat, pamer haji. Semua yang kamu pakai miliknya Allah Ta'ala. Nah ini pentingnya kenapa kunci suaraku itu orang sodako, orang zakat, orang haji. Orang zakat, orang sodako, orang haji. Sausin dunia ini digawe. Dan zaman dunia orang digawe, semua orang namun la ilaha illallah. Semua orang nawang Allah. Nah di sini ini nikmatul hijab. Dengan kita wujud maka ikut menyaksikan bahwa hakikat alam raya ini la ilaha illallah. Terus nomor 2 nikmatul imkan, nikmat keberlangsungan. Setelah kita menikmati la ilaha illallah dari ikut bersaksi, dijamin bahwa surga itu selamanya. Sehingga dengan ekor kalimat la ilaha illallah kita nanti di surga selamanya. Dengan demikian sekali setar wujud itu dimulai, setar keabadian juga dimulai.
Mulane wong mukmin sing sejati la qaulun alaihim wa la hum orang mukmin itu tidak akan gelisah mergo wis zaman Indonesia ini apa dia yakin itu kan gara-gara di swarga selawase lawas akhirnya la qaulun alaihim wa la hum dan tapi sing swarga sing selawase lawas tetep sing abadi kalimat thayyibah tadi mulane ning swarga ora ono haji ora ono zakat ora ono sedekah sing ono tetep wiridan dakwa rumbiha subhanakallah Rumah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Suatu kalau haji kalau zakat tapi tetap mau wiridan. Maksudnya wiridan kalimatul haq. Jadi itu dakwah fiha apa? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Jadi wong swarga tetap la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Karena ini kalimat yang abadi yang memang setelah di surga pun kan pengirannya tetap Allah. Kalau pengirannya tetap Allah berarti kita tetap muji Allah. Bahkan yang tertinggi itu melihat nazar ilallah. Pada akhirnya uang mukmin kafir dikei kesempatan nazar Allah. Nah ini sih dimaksud. Lah nikmat ini jangan sampai kamu tukar oleh sesuatu yang profan yang dunia. Kalau sampai berdalu nikmat Allah itu akhirnya wa'al kaum malu dalam. Dengan menukar kalimat la ilaha illallah ini kamu akan masuk neraka selawat. Jadi mau kasih cerita terkasih bersih. Wong kafir, umpama kita tak idonya tak isine, gogo. Kalau di nebus sambil rokok, terus ketika ada pangeran, sebetulnya kamu tidak perlu susah-susah bayar ratusan dunia. Cukup boleh meyakini la ilaha illallah. Ini dimaksudkan yakin mangko la ilaha illallah gapolan. Bagian riwayat man kana akhiru kalam bi la ilaha illallah gapolan. Sebagian mistahul jannah la ilaha illallah. Jadi la ilaha itu sakral betul. Tapi kesakralan ini hilang gara-gara rutinitas. Sama tersebut mungkin tanggil mungkin. Orang masih buang yang sering nungguin bisa. Waduh, nggak ikut yang mimpi kasar. Orang nungguin, orang telah ada kiai, mana kiai itu kiai. Orang sekolah itu sering order dan nonton. Kalau tahlilan pasar, jangan mungkin tahlil. Tapi apa yang musuh itu? Nah, bro terkenal ngalim, orang mimpin tahlil, bagian nengar nggak terkenal ngalim, orang mimpin tahlil, bagian mengenal acara. Kadang-kadang kalau dia ngomong, tak jadi mau suwi kalian dari kami mawon kejaran, mau nak try, mau nak suwi, malam malaikat bingungnya kerja. Dia tu supaya masih misalkan apa, nanti nama itu mesti berarti malaikat lari. Soalnya dia nak ngamal berpuluh dia berarti nak malaikat nomor. Biar malaikat punya cadangan mata. Nah, itu dari waktu nak malaikat nomor. Nah, selalu kan kali itu, kagian jumlahnya malah nomor. Tapi sebetulnya dari itu, sebetulnya itu harus filosofinya paham bahwa la ilaha illallah itu kalimat yang nomor yang super, yang menyelamatkan dari keabadian neraka menjadi potensi masuk nomor. Dan kalimat ini jangan sampai hanya menjadi rutinitas, juga paham. Yang kedua nomor, malah nak taman pun ngalih kasusnya ini itu kesaksiannya disejajar oleh dengan para malaikat. Lalu kalau biasa berjual malaikat nih, karena kesaksiannya wong alim disejajar oleh kalian binten malaikat. Ini disebut dengan ayat syahidallahu anna la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi, bahwa wong-wong yang kesaksiannya tingkat malaikat termasuk ulul ilmi. Orang-orang yang berpengetahuan, yang ulama-ulama. Karena ulama itu sama malaikat kesaksiannya podo, malah dibantu ulama. Ulama malaikat itu sering dimiak kebenaran dibanding ulama. Sebenarnya hadis qudsi dan ini sampai ada di Musnad Ahmad, ada di Bukhari, ada di Muslim. Misalnya kasus nasinya sendiri itu, pengeran itu ahli kalian malaikat-malaikat. Inna lillahi inna li ibadah. Aku juga kalau dan saya ingin muji-muji aku. Saya punya banyak hamba, sekarang baca tafsir, baca rahmat di bumi. Coba para malaikat, kamu cek ke sana. Paling dicek, itu mesti. Wonten kaulah ini dengan termuji-muji dengan tentang bumi. Malaikatnya dikawai berpengaruh. Nah, pemuji aku, orang aku. Betul. Ya iya, inter, kue memuji aku ajar dengan Arab. Dulu aku ada apa? Muji itu malaikat, wajar-wajar. Jalur apa? Nabi yang selalu nakal kena mereka dari suarga. Apa tahu orang suarga? Gue tahu karena dari iblis kan, tahu ini orang apa? Suarga. Gue buatan apa? Tapi kalau aku nggak mau dia orang suarga tenang, ya gimana menolak kepengen mesti dia
minta apa lagi? Ista'anu bika binana. Mereka tidak ingin masuk neraka, minta bantuannya dengan apa tahu orang neraka. Ya enggak. Pakai kalau Allah. Bagaimana Anda kan melihat nopo? Malah tambah nemen mesti khusyuk. Pakai pangeran ngendikan Pak Inna Allah Ta'ala yubarikum al-malaika. Akhirnya pangeran bangga-bangga no komunitas yang teniki ngalah no malaikat. Ibu kau laku tenang, raro ya tenang, kue roh biasa. Jadi malaikat ibadah itu biasa-biasa. Wajar kalau dia aku dengan aku. Ibu raro aku. Putihnya tenangan ini disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wong ora roh kok iman ku aneh. Lah kok mau surat Baqarah ora paham kok kanyang ae. Lha maksudnya itu kenapa yu'minuna bil ghaibi itu kelebihan wong ora roh kok percaya. Paham ya? Mengenai kok sampai barang yo seneng Quran tapi kudu ditulung. Pahamnya kudu apa? Kudu kalau global no. Mana itu piye zaman akhir. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi itu filosofinya luar biasa. Ada keistimewaan manusia karena orang roh Allah, orang roh keluarga, orang roh malaikat, orang roh neraka tapi iman. Itu jenis alladzina yu'minuna apa? Dan justru dengan kelebihan ini manusia lebih unggul dibanding malaikat. Pak, jadi jangan berpikir ini kenapa menurut bang. Tapi ya kenapa gue maksudnya ini cerita nanti tempon dulu ini wow saya. Ya tak pulau lah ini. Ini pun orang berpantus orang dibakar orang pengen. Ya kalau sampai ada bukan di sepuluh biro. Kalau iman, muka apa? Muka yang kita itu sepuluh. Ulama ini pun desain juga ini so ngatur pangeran semuanya pulang. Itu juga kayak gini. Tidak orang mati tek, misalnya roket mati. Ya itu tahu nakal. Semua kritik itu tahu nakal. Mereka nabi rambutnya lurus, rambutnya kritik itu. Tapi orang kritik itu ini mati nunjukkan apa yang kuat. Jadi kritiknya bagian sama aksinya pangeran, nunjukkan apa? Kita warai kita, sebab mati lagi kita pengiran. Pengiran itu sakit didesak, cuma ya pakai otoritasnya pengiran. Kaji nanti amari ya pinter. Ya Allah, ada abu kabar nu abdika. Niki kaulane jenengan, ya anak putune kaulane jenengan. Saat ini sowan jenengan. Wa anta khairu manjurin dengan mutin-mutin dan jenengan itu zat yang paling baik di kamu ini. Maksudnya jenengan itu soal berbuat terbaik. Yang paling mantul dengan itu ya sajane dulu yang minyak bojo. Bantu mau jadi aktif bojo jangan ada menjoji. Bon bojone sing luwih apik dibanding zaman bojo ning dulu. Jadi ya minyak. Jadi dengan emosi yang aktif bojo jangan ada menjoji. Ya Allah, gambar dunia bojo itu ya tolong diganti. Artinya ya minyak juga maksudnya gitu. Kayaknya ibu jodoh nangis saya pada minyak. Mau apa begitu? Jadi amini ya. Tapi tertarik juga itu kalau seneng orang-orang kaji nantinya. Wa antal ghaniyun an adati. Wa antal tajinan ghaniyun ora butuh an adati. Itu jenengan ora pangeran itu. Pangeran ora butuh apa-apa. Jenengan tahu saking solusi itu terjadi pangeran. Artinya tidak mendesak bagi engkau untuk menyiksa mayat ini. Jadi kemana ya? Nyiksa mayat itu ada kebutuhannya dengan. Paham ya? Jangan tetap pangeran, tapi nyiksa orang ini itu bahan tabonion agak tinggi. Pangeran tidak perlu nyiksa yang baik. Itu tetap pangeran dengan. Mulanya pangeran nak mengambil keangkuhannya kan. Iki kalau aku tak lebono rokok walau ubah, iki kalau aku dosa wae tak lebono swarga walau ubah aku ora peduli. Kok pangeran nganggo hak prerogatif ora peduli tenan. Gawe-gawe kudu. Ayo jare sing donga dari kanjeng Nabi marai kita. Wa anta ghaniyun ana. Jenengan tetep pangeran. Tanpa perlu namanya. Akhirnya pangeran ya tetep pangeran tenan. Lan dengan etika malah walian ya Allah. Jenengan bersifat Rahman sebelum menciptakan saya. Masa sifat Rahman jangan berubah hanya karena saya nakal sudah. Sifat keabadian jenengan kalah dengan sifat manusia yang kayak sama. Mbok Rahman jenengan kan jalan terus ilayobil dia. Wah, itu sing iso desak nopo pengen.
Dan itu pengiran senang. Karena ketika Nabi Tuhan itu paling senang kalau dipuji. Makanya ada kue mati ya, Gusti Ron dengan 10 tahun, anak lu bisa keluar di potongannya rajin dengan 10. Foto kalau darah mungkin dengan potongannya kok polisi, angin 10. Malah pengiran tertinggal. Malah pengiran apa? Dan itu ajarannya Rasulullah. Dan itu semua nabi, semua ulama dia begitu. Cara berpikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disebut husnudzon, ini disebut apa? Makanya ada sebuah hadis kan Nabi cerita, ada orang di neraka wiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Hebat semua alat asik, Hanan itu semua alat asik. Akhirnya malaikat itu hei pulang, wiridan oleh neraka, mesti seksual sih wiridan. Jadi masa aku yang rokok, pengiran tetap layak dipuji. Kemudian dia nerakanya pengiran. Ya aku mau wiridan aja nih rokok. Ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan. Suatu saat, ini hadis itu kan. Malaikat sekolah. Malaikat Malik, kalau aku wiridan tetap no. Kalau aku di suarga. Ada musuh suarga, tak tahu itu pengiran. Loh, gue udah wiridan, lalu kok neraka. Ya, hubungannya itu neraka berpuji jenengan. Tapi yang untuk Tuhan tetap jenengan, ini tetap puji ini nopo jenengan. Masa kalau pun neraka kita tetap puji, jenengan jenengan. Dari pengiran, ya tidak ini suarga. Itu cerita, hasil itu cerita. Betapa Allah itu sifatnya abadi. Dan keabadian Tuhan tidak bisa digerus oleh yang sedang dialami manusia. Meskipun orang sedang di neraka. Lanjutkan wiridan. Mulanya dari ulama yang ahli hakikat. Kenapa ahli neraka wong kafir kok mlebu neraka terus? Kok pakai neraka muni ya wa ila tanah diale. Nasir kan sempat. Sementara wong mukmin wiridane dia bener. Ketika dia neraka dari ya Allah Rabbana srif anna adzab jahannam. Jadi orang mukmin ketika menghadapi neraka masih ada ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wong kafir sekali neraka mau bunga-bunga ya wa ila tanah ya wa. Jadi ini malah menjauhkan dia dari kemungkinan masuk neraka. Mulai jenengan ngambil mawon ke kalian ulama, ampun jenengan rasa percaya teori-teori tertual konflik. Kok kadang tuh, misalnya teori syafaat, misalnya itu percaya berulang. Anak saya itu mutafsir ila Rasulullah masalah. Kenapa Rasulullah itu punya hak syafaat? Dan siapa saja yang pernah melafazkan la ilaha illallah tetap berhak untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia sudah mengkerang neraka. Teorinya gampang. Kadang kita ini lebih percaya sama teori-teori yang dipakai ulama-ulama intelektual sekarang, misalnya, nak yang akhirat itu orang ngamal. Jadi dia dunia orang gunanya, mereka di akhirat itu orang ngamal. Orang apa? Memang di akhirat itu orang ngamal, orang haji, orang saudara, orang apa. Tapi yang pengeran tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengeran tetap jadi pengeran, tetap di otoritas. Mulanya di akhirat, di Quran tetap sederhana. Wala yasfa'una illa bi'izni. Misalnya di surat ayat seperti wala tanpa sebutin Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa mensyafaati di akhirat tanpa izin Allah? Artinya di akhiratnya pengiran tetap Allah dan pengiran tetap di otoritas. Orang itu dibatasi, mana ngamal itu terlalu gunanya, tapi pengiran tetap pengiran. Ketika aku misalnya bahas ataupun rokok di polis, misalnya malaikat ini, aku benar rokok, aku tetap tenang. Iya, cara gue malaikat, aku tenang. Dan gue era pengeran, aku tetap tenang. Mulai gue rokok ya, gue rokok tenang. Biasanya keputusan rapi, kalau gue era pengeran. Makanya tenang mawon, ngomong mukmin pas niku tenang mawon. Mergo kanjeng Nabi tetep goleki wong sing iso sahabat Khadzarin iman asal duwe iman, layak tersapaati sinten? Dan Allah ngendikan, aku tetap pangeran, anal malik, aku pangeran, dia keputusan. Sebut jalur piye mak? Kalau jalur itu kan, jenengan kan pangeran. Lah wong ini saya pangeran jenengan. Sinten mawon sing saya tak pangeran jenengan, kudu tetep layak mlebu napa? Suwarga. Dari pangeran ngendikane Nabi Muhammad itu, mak, ini pangeran perawati rahmat, kalau sama lain caranya rahmat dari malam. Itu betul lagi dikasih betul. Mak, aku itu pangeran, terus roh caranya bagi pangeran yang rahmat. Orang tak berwarna, itu sopong, tahu ngetahui nilainya, kok terus tak berwarna kok? Memang sudah ada amal saat itu, tapi pangeran tetap punya keputusan, tidak ada yang bisa ganggu. Akhirnya pangeran jadi bonus waktu. Dan justru itu keyakinan ahli sunnah
Karena itu masuk surga tidak karena amal, amal sampai wis putus. Karena rahmat Allah, karena fadli Allah. Paham? Justru itu tambah semakin jelas nama dalam dunia itu benar bahwa ini suatu faktor fadli Allah, rahmatnya. Saya mau dari situ, sama kudu yakin, yakin makna la ilaha illallah. Ini sing wujud hakiki namung Allah. Sing pemeran hakiki namung Allah. Pelaku hakiki namung boleh terserah antara sampai mana nih. Maksud mana nih orang pengiran yang wajib disembah wujud kecuali Allah itu makna itu. Soalnya orang pengiran beliau cuma wajib Allah. Makanya ahli kalam itu menentang betul makna. Tapi populer. Disebut kompor disebut malu musim makna ngono ini akhirnya ngono ae. Podo apa kami? Paham ini kolaborasi. Jadi memang di akhirat itu ngamal sudah ada gunanya. Tapi yang pengiran tetap Allah juga hak untuk memberi syafaat. Wakam mimalakin samawati la tuhni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha'u wa yarda. Malaikat pun tidak bisa bersyafaat saat di akhirat, tapi tetap Allah sakit. Nah pengiran tetap bisa illa min ba'di ayyadana Allah, kecuali Allah memberi. Jadi sampai rasa kuatir, banyak akhirat dia rasa kuatir. Neng dunia pengirani Allah Rahman dan Allah pelaku. So kan yang akhirat lah pengirani tetap Allah, yang Rahman juga. Jadi coba misalnya bunga-bunga, bukan bunga-bunga, tetap pengirani Allah. Pengirani lebih hak nyampaan. Sakit, mungkin marah untuk Rahman. Wah, serasa foto kritik mulai foto. Wah, itu bisa apa? Bang, kalau dari ini malah meskipun tengah akhirat ngamal sudah ada gunanya. Sama nggak usah terintimidasi oleh macam-macam. Di akhirat itu orang ngamal, orang kirim dungo, orang macam-macam. Tapi tetap pengirannya itu Allah ada di wong itu. Pengirannya tetap Allah duwe hak ngerahmati wong itu dan sifat Allah Rahman tidak tergerus oleh alam akhirat. Bukti ini Allah hadir siapa? Itu artinya rahmati Allah tak tergerus sampai alam akhirat. Kalau ini jadi pengiran sampai akhirat itu bagus. Jadi pengiran juga anak akhirat juga banyak pengiran. Ramai pengiran yang kalah lebih. Makanya dari surat bersih jelas mantel lagi ya soal ingaru ilah di wakam min malakin di samawati lalu nisafa'atun sehan tetap hilang nimba di ayat dan wah kecuali kalau di sini nomor buat terus. Wa in ta'udu wa in qala Ibrahim wa surati ngapiro istola nangane Jawa sapa Ibrahim Nabi Ibrahim hidup ngira itu. In al-qulatu damel panjenengan gadal desa iki lan negara Makkah sate Makkah aminah ingkang sentosa. Za amlen tegese ingkang duweni sistem keamanan utawa ingkang sentosa ingkang aman. Waktu aja teman-teman ibadah sapa Allah Ta'ala doa ing sungai Nabi Ibrahim. Pada alam mengkogali sopa Allah Ta'ala in tanah haram jika haram in tanah haram. Lain pakuara dan air nopi dan tanah haram modal insanin dari manusia. Walau tidak mulan orang berdoli isi dan tanah haram sopa hati mengsuci. Walau sosulan orang sosu buru apa seburu apa hewan buruannya tanah haram. Walau tanah haram sosu semua apa pularu apa. Walau tanah pularu. Lan orang kena dan ketok apa pularu tanamannya tanah haram. Bis pokoknya tanaman yang memiliki wonten istisna jadi suket tenggine Mekah, tenggine Medina oleh diketok oleh dijemput kecuali izhir ini suket sing dadi bahan apa jenenge bahan bakar. Lan kecuali siwar niku kula waca tafsir. Wasat ulama nindali ka al-izhir wasina wasiwar wal asok. Wabat isajar min bina mahalah terus termasuk wit vitane Mekah oleh diketok. Terus misalnya orang nangkep melek, jangan bangun bikin orang perawat. Ini boleh. Tapi asal tidak sedang ikram. Kalau sedang ikram tak ada aturan tertentu. Kalau yang sedang nopo ikram. Tapi kayu siwak entah. Tapi itu tadi yang tidak sedang ikram. Atau ngetok wit yang mau dipakai bangunan itu asal. Jadi buatan sembuh bayang no. Terus nopo nak kewan sing asal 5. Ini termasuk ulo. Terus tikus ketika dengan Nabi lima kawasan ini boleh dibunuh filkin liwal al-akroh, wal-hayah, wal-akroh, wal-fit'ah. Kita mana nih serius dia, mana nih tidur, mana nih dulu garuda, bodoh rawa itu, mau ngomong itu.
Enggak macam mana nih Jawa repot. Kewan yang Arab di mana nih Jawa? Mana kiai itu karena perkara khilaf kewan. Untuk niku kewan halal. Untuk niku kewan apa? Cara itu. Gambar ini jadi kayak renggilin. Jadi orang kiai sing halal renggilin mereka kayak apa? Untuk tinggi ini omong. Orang renggilin itu, itu renggilin sing halal apa? Kau karena orang Jawa jadi korban orang Arab. Orang Arab gambarnya melut mirip pulau. Mereka orang Jawa malah melut ke Jawa pakai kafe. Mereka pakanannya pulau. Jadi yang bodoh kuali akhirnya mereka korban gambar, korban apa? Lalu kita ini kan misalnya mana nih akrom itu kan kalau jengke. Nah kalau jengke tidak bodoh. Misalnya kita burung garuda atau bidu kan yang mujud di kampus Arab kan gambarnya apa? Sama ya. Misalnya dog. Misalnya sinjap itu ada kemana nih ketupai. Kalau apa? Bajing gitu harus ketupai. Apa? Tupai. Lalu nak gambar mujud tak mirip tikus. Ya kayak mungkin awal tikus. Mereka sinjap itu gambarnya pada apa? Tikus. Ya mana yang tahu? Semoga nih kalau masalah-masalah ngotot itu nak cip. Ya bener kayak Jawa yang telah buat sinjap dan bajing Arab, bentuk dan kawo Arab. Maksudnya sekali itu gimana nih kawo kan santrinya cuma kan apa? Kawo cuma kan apa? Apa nak cara bisa gitu? Dia apa no? Ya. Dok itu milik dia, enggak tahu misalnya buat dobi, kan misalnya di patung kan ada kategori yang halal, termasuk buat dok. Misalnya bagaimana nih biawa kan santrimu udah makan apa? Biawa, kira-kira ini gue dari resiko. Wasaraton kopi cengar, buat dok lan kawo Arab, nak Jawa rawat. Buat tinjab lan bajing Arab, tinjab bajing Arab. Nanti kayak pulau berwarna ini, apa gue harap malu gue. Itu banyak dia repot. Kalau makan tak jadi usinya kan, makanya banyak antar kiai itu beda, masalah menentukan mana yang salah, mana yang ngomong. Ya gara-gara itu korban muncul, korban kamus gambar. Ya termasuk kita sendiri korban mengarang hanya Jawa, ya Jawa tak boleh kaya, wong Jawa pakanannya apa? Kodenya itu terdaftar mulut. Jadi gambar al-hayat, gambarnya bodoh. Ketika orang Jawa mangan mulut, dia mangan apa? Ya orang Senawi Banten wali-wali orang Jawa. Tetap di rumah, jadi makannya apa? Itu murid Senawi Banten mantau ngarang kitab judulnya Al-Beluk. Itu orang itu tak tahu judulnya orang Arab. Kok kalau diharam? Judulnya Al-Beluk. Judulnya ketika Al-Beluk. Saking mantap pengen meyakinkan tak belum nopo tak. Mantap. Repot dari berkorban. Paham ya, sini nak non. Walau cara kalau tinggal toko pulang dua nopo jenis tandurannya tanah haram. Buat bumi lan pulau aturi ngatur no panjenengan. Buat jenuh ni lan pulau aturi ngatur no panjenengan itu. Gait kekecil ngatur no panjenengan itu sebagai anak-anak itu. Anak juga sanging yang menyembah toko itu atas nama Andro. Robi Durwiran itu tindak-tindak satu negro niku atas nama negro. Iku aslan, nah itu nyesat mau opo asnam kasiron yang ada menanggal sisa yang menuso. Juga dari ini kelawan sebab nyembah menuso lah mari asnam. Paman mengkode sama nih wong tadi ayo anak sokongan nih suara topi singa tadi topi. Baik aku mau kota terteman kuning di samping itu. Ini ahli ini sebetulnya saking ahli awal. Waman tesapane wong aswadu gurakan sopan yang sun kain lagam kota menekannya 20 makanya kurane kok ilmu terakhir lagi. Kalau tadi ini kota ini universal atau koordinasi. Sebelumnya Nabi Ibrahim besok anak utara atau anak utara mulai dulu ada satu pulau kota orang responsi pulau kota Afrika yang disosial. Program dunia insun ini tak menginsun akan di tempat menginsun dunia dengan anak pulau insun mulai dulu bagian dunia. Bahwa tidak dunia Ismail Nabi Ismail maklum ini serta ibu Nabi Ismail dan baru banyak diwakil orang yang curang atau lembah. Wali tidak kan orang dunia tanduran. Dua utawi wasil yang wali tidak atau dua ilwasi yang wali tidak kumaka. Kita beri orang yang bersama Omai panjenengan untuk dalam jenengan al-muharram ingkang terhormat.
Allah di rumah ini sekarang kalau pola di kota Tuhan sebelumnya terjadi topane Nabi Nuh. Robbana tu pengiran itu liuti supaya orang sopo duria asolatan solat. Pasal monggo kula aturi damel panjenengan api datan minanat. Ing kira-kira atine manusa kulo ban minanat. Atine manusa jenengan tekbir tangi ingkang seneng apa kula. Tangi dise ingkang condong apa kula patasin lan bronto apa kula ilahi maring ikilah duria. Ora dawa sapa Ibnu Abbas, ora lamun dawa sapa Nabi Ibrahim akidatan. Karena Nabi Ibrahim dawa akidatan bagian atine manusa. Umpama Nabi Ibrahim dongane atine manusa ora tak bagian. Lahana tetene seneng ilahi maring kedua sapa kali suwung kadia warung lan ngomong-ngomong. Wana lan manusa kudu wis kabehane. Wajib kumran keluarga dari panjenengan budi yang tak sama yang kira-kira buah-buah. La ala menawa utawi duria. Ingsun dia suruh apa bersyukur sapa dunia. Waktu pahala teman-teman lama yang sapa taala. Mesti nyembadani sapa taala. Bina lito iki kelawan mindah kawasan kok sing subur dan pindah ilahi maring harami maka. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi shay'un fil ardi wa la fis sama. Rabbana dumiran ingsun innaka satamne panjenengan ta'lamu pirsa sapa panjenengan. Main perkara kang rahasia ingsun usir lu tegese ingkang rahasia wa malah perkara linu kang ngetokno sapa ingsun wa maya para ora tamar wa maya para ora tamar ala kok dikatasi apa min sayin apa wae temin dari kabeh apa saja bagi apa ora tamar cek fil ardi kang tetep ing dalem bumi wa ditamalan apa wae kang tetep ning langit. Ya tamu men perkaya kunen nono dawuh mingkala ini ta'ala sange dawuh ta'ala alam iki wae dawuh nabi alhamdulillah. Qala wa bihamdihi subhanahu wa ta'ala wa ashiru min al-kalimati subhanallahi wa bihamdihi wa ta'ala wa ashiru min al-kalimati subhanallahi wa bihamdihi wa ta'ala wa ashiru min al-kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa